4 tahun berlalu seperti angin yang tak terasa. Kota berubah, gedung-gedung baru tumbuh, dan manusia di dalamnya pun berkembang dengan caranya masing-masing. Yuni kini bukan lagi Yuni yang dulu. Ia berdiri di aula kampus dengan toga hitam, senyum kenang, dan mata yang menyimpan ribuan kenangan pahit sekaligus syukur. Ibunya duduk di barisan depan, sehat, tersenyum bangga. Semua itu bermula dari satu pemecatan. Di sisi lain kota, Ardi berdiri di ruang rapat dengan wajah lebih lelah dari biasanya. Rambutnya mulai beruban. Perusahaannya masih besar, tapi jiwanya tak lagi sama. Sejak Yuni pergi, ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Ia menepati semua janjinya. Biaya kuliah, pengobatan, bahkan kebutuhan hidup Yuni. Semuanya ia lakukan diam-diam melalui Rudy. Tak pernah sekalipun ia menemui Yuni. Bukan karena tak ingin, tapi karena takut. Takut jika perasaan yang selama ini ia kubur ternyata nyata. Suatu sore, Rudy datang membawa kabar. "Kak, Yuni lulus, cum laude." Ardi terdiam, dadanya bergetar. Dia bahagia, dan dia dapat tawaran kerja besar di luar kota. Kalimat terakhir menghantam Ardi lebih keras dari apapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan seseorang yang bahkan tak pernah ia miliki. Hari itu, Ardi pergi ke kampus. Tanpa pengawal, tanpa status. Hanya seorang pria yang ingin menutup satu bab hidupnya dengan jujur. Di halaman kampus yang dipenuhi bunga wisuda, Yuni terkejut saat melihat sosok itu. "Bos?" Ardi tersenyum kecil. "Sekarang, panggil saja Ardi." Hening. Ada ribuan kata yang ingin keluar, tapi tertahan. "Aku datang bukan sebagai bos," lanjut Ardi pelan. "Aku datang sebagai seseorang yang ingin meminta maaf karena menghilang." Yuni menunduk. "Dulu, saya sempat membenci Bapak," katanya jujur. "Tapi sekarang saya mengerti." Ardi menelan ludah. "Aku ingin jujur. Aku membantumu karena aku melihat dirimu seperti diriku dulu. Tapi seiring waktu, alasanku berubah. Dan itu membuatku takut." Yuni mengangkat wajahnya. "Takut apa?" "Takut perasaan ini salah. Takut aku hanya merasa berkuasa. Takut aku mencintaimu bukan sebagai manusia, tapi sebagai penyelamat." Yuni terdiam lama. "Kalau begitu," katanya akhirnya, "biarkan waktu yang menjawab. Bukan jabatan, bukan rasa berhutang." Mereka berpisah hari itu tanpa janji. Beberapa bulan kemudian, perusahaan Ardi dilanda skandal. Rekan bisnisnya berkhianat. Nama Ardi tercoreng. Saham jatuh. Untuk pertama kalinya, Ardi berada di titik terendah hidupnya. Dan di saat semua orang menjauh, satu orang datang. Yuni. "Saya dengar Bapak butuh konsultan keuangan," katanya sambil menyerahkan proposal. "Bukan sebagai mantan karyawan, tapi sebagai profesional." Ardi menatapnya lama. "Kenapa kamu mau kembali?" Yuni tersenyum. "Karena dulu saat saya jatuh, Bapak tidak meninggalkan saya." Hari-hari sulit itu menyatukan mereka. Tanpa status, tanpa jarak. Mereka bertengkar, berbeda pendapat, bahkan hampir menyerah. Tapi dari situlah Ardi belajar. Mencintai bukan berarti menyelamatkan, melainkan berjalan sejajar. Setahun kemudian, di sebuah taman kecil yang sederhana, Ardi berlutut. "Aku tidak datang sebagai bos, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pria yang ingin hidup bersamamu kalau kamu mau." Yuni menangis. "Sekarang aku memilih, bukan karena diselamatkan, tapi karena aku yakin." Mereka menikah tanpa kemewahan berlebihan, hanya doa, kejujuran, dan dua orang yang dipertemukan oleh cara paling menyakitkan untuk akhirnya disatukan dengan cara paling tulus. Tidak semua perpisahan bertujuan menjauhkan.
Ada yang justru menjadi cara Tuhan mempersiapkan dua orang agar tumbuh sendiri-sendiri sebelum berjalan bersama. Cinta yang sehat tidak lahir dari rasa kasihan atau ketergantungan, melainkan dari dua hati yang pernah jatuh, bangkit, dan memilih satu sama lain dengan sadar.